Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan latihan 3 untuk bab optik geometri di fisika peminatan. Di nomor 1, Andi berdiri di sebelah sisi dari sebuah cermin datar di titik A. Bobby berjalan dari B menuju ke cermin dengan arah tegak lurus terhadap pusat cermin. Ketika jarak Bobby dari cermin adalah X, Bobby dan Andi dapat saling melihat bayangannya di cermin. Nilai X-nya sama dengan, untuk memudahkan, coba kita gambarkan, andaikan si Andi ini melihat Bobby dari sisi ujung cermin, berarti pantulannya di sini. Jadi Bobby ada sekitar sini, sejauh X. Kemudian untuk memudahkan kita lihat di sini sudutnya alfa, kan sama ya. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan nih, di mana tangan alfa bagi Bobby akan sama dengan tangan alfa bagi Andi. Seperti itu. Kemudian dari sini kita lihat, berarti kan ada dua segitiga ya. Ini Andi, ini Bobby, ini alfanya. Kemudian ini setengah, ini X, ini 1, ini 1. Tangannya berarti B ini tinggal X per setengah, sedangkan Andinya 1 per 1. Berarti X-nya adalah setengah atau 0,5 meter. Jawabannya B. Nomor 2, kepala seekor ulat dengan panjang 6 cm terletak 6 cm di depan sebuah cermin cekung. Panjang bayangannya adalah, berarti karena kita lihat panjangan ulat, berarti kita asumsikan cukup mengetahui posisi bayangan kepala dengan posisi bayangan ekornya. Berarti dari sini kita sebut S kepala itu S kepala ya. Kemudian ini adalah S ekor. Berarti kita cukup cari S kepala aksen. Sebenarnya ini bisa menggunakan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Tetapi ini bisa diubah menjadi S itu S aksen kali F, S aksen dikurangi F. Kalau S aksennya berarti S kali F, S aksen dikurangi F. Sehingga kalau bayangan kepala aksen berarti tinggal S kepala kali fokusnya dibagi dengan S kepala dikurangi fokusnya. Kita masukkan nilainya. S kepalanya ini adalah 6 cm. Karena lensa cerminnya cermin cekung berarti positif ya. Fokusnya 3 dibagi 6 dikurangi 3. Berarti S aksen kepalanya adalah 6 per 3 kali 3 per 3. Berarti ini memudahkan kita, ini 3-nya berarti 6 ya. 6 cm. Kemudian kita tentukan S aksen ekornya. S ekor kali fokus, S ekor kali fokus. Dikurangi ya, maaf. Berarti tinggal S-nya berapa? 12 ya. 12 kali 3 per 12 dikurangi 3. Berarti S ekornya aksennya adalah 12 dikali 3 per 12 dikurangi 3 itu 9 ya. Sehingga ini 3, 12 dibagi 3 adalah 4 cm. Berarti panjangnya adalah, tinggal gini aja. Panjangnya yang semula adalah 6 cm sekarang menjadi 6 dikurangi 4 cm dari bayangannya kan. Berarti 2 cm, yaitu E. Nomor 3, pada gambar di samping, ini maksudnya saya pindahkan ke bawah ya. Seorang pengamat berdiri di depan cermin datar sejauh X agar ia dapat melihat seluruh lebar dinding yang berada di belakangnya, maka nilai X maksimumnya adalah, kita asumsikan ini orangnya di sini. Berarti terpantul ke sini dan bisa dilihat ujungnya. Untuk memudahkan kita buat seperti ini saja. Buat ini misalkan, nah, jadi gini. Ini cerminnya. Nah,
Ini cerminnya. Setengah cermin ya berarti ya. Ini setengah meter gitu. Kemudian dindingnya, misalnya ini ada orangnya di sini. Saya gambarkan saja posisinya ya. Nah, di sini. Sehingga kalau terpantul, ini lebarnya di sini. Nah, setengah dinding berarti kan. Oke. Berarti seakan-akan gini, kalau ini jaraknya X, berarti ini posisinya di sini. Ini X. Dan dari sini ke sini 15 meter. Nah, gitu. Nah, dengan menggunakan perbandingan, ini ada 2 segitiga berarti kan. Sudutnya sama, ini alfa. Berarti kalau kita lihat di sini panjangnya 15, harusnya kan lebar dindingnya panjangnya itu lebarnya ya 15 meter, berarti bagi 2 berarti 7,5 di sini. 7,5 meter. Oke, sekarang kita buat perbandingan. Untuk cermin, jadi tangan ya, kita buat tangan saja. Tangan alfa bagi cermin kecil dan tangan alfa bagi terhadap segitiga dinding itu sama. Sehingga dari sini kita gambarkan perbandingannya yang kecilnya. Setengah per X akan sama dengan 7,5 per X ditambah 15. Atau kalau kita kali silang, berarti ini 1 per 2X sama dengan 7,5 per X plus 25 ya, 15. Nah, kali silang berarti X ditambah 15 sama dengan 15X. Atau kalau kita lihat di sini, X-nya 15 itu sama dengan 14X, sehingga X-nya adalah 15 per 14 ya. Sekitar 1,0 sekian meter. Jadi kita anggap saja ini jawabannya adalah A. Nomor 4, sebuah benda terletak tegak di di depan dua buah cermin datar berhadapan dan membentuk sudut alfa. Jika alfa diperbesar 2 kali, jumlah bayangan berkurang 12 buah. Pengurangan jumlah bayangan jika alfa diperbesar 3 kali adalah, pertama-tama kita coba buat dulu jumlah bayangan ketika alfanya tidak diperbesar. Jadi kita sebut N saat belum diperbesar 360 per alfa dikurangi 1. Kemudian ketika bayangannya diperbesar 2 kali, jumlah bayangan berkurang 12. Berarti berkurang 12 ketika 360 per 2 alfa dikurangi 1. Oke, berarti dari sini kita dapatkan bahwa kita masukkan saja N-nya ya. 360 per alfa dikurangi 1 dikurangi 12 sama dengan 180 per alfa dikurangi 1. Oke, ini berarti tinggal samakan penyebutnya, pindah ke kiri. Ini ke kiri, ini ke kanan. Berarti 180 per alfa sama dengan 12. Berarti kita temukan alfanya adalah 180 per 12 sama dengan 15 ya. Alfanya 15 derajat. Kemudian kita lanjutkan ketika pengurangan jumlah bayangan yang jika alfanya diperbesar. Oke, kita sebut saja jangan M ya, M. Jangan N tapi M. Oke, berarti 360 per 3 kali alfa yaitu 15 dikurangi 1. Berarti sama dengan 360 per 45 dikurangi 1. Berarti M-nya adalah 360 dibagi 45 itu 8 ya. 8
8 dikurangi 1 berarti 7. Oke. Awalnya kita harus tahu dulu nih. Kita lihat berkurang berapa banyak sih dia. Nah, kita bandingkan ya. N-nya mula-mulanya 360 per 15 dikurangi 1 itu 24 dikurangi 1 berarti 23. Berarti berkurang berapa besar? Yaitu jumlah bayangannya yang pengurangan jumlah bayangannya adalah perubahan bayangannya ya saya. Berarti tinggal 23 dikurangi 7 yaitu 16. Berarti berkurang 16. Nomor 5, jika bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 20 cm adalah nyata dan diperbesar 2 kali, maka bendanya terletak di muka cermin sejauh, kita beri tanda di sini, diperbesar 2 kali, berarti M-nya adalah 2. Kita tahu M itu adalah S aksen per S. Karena nyata berarti S aksen sama dengan MS ya. Atau S aksennya adalah sebesar 2S. Nah sekarang kita yang diminta adalah benda terletak di muka cermin sejauh berarti S-nya yang ditanyakan. Ketika jari-jari kelengkungannya 20 berarti fokusnya adalah 10 cm. Dan dia cermin cekung berarti positif. Nah, dari informasi ini kita bisa dapatkan nih. Bisa saja kita langsungkan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per 10, 1 per S ditambah 1 per 2S. Berarti 1 per 10 sama dengan, ini 2S, ini 2 ditambah 1. Atau kali silang, 2S sama dengan 30, berarti S-nya adalah 15 cm. Jawabannya D. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 soal lagi, khususnya di latihan 3 ini. Kalian cermati pembahasannya agar kalian bisa lebih memahaminya. Dan dari situ kalian bisa lebih siap dalam mengikuti tes online-nya.